Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa yang hadir pada siang hari ini, bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap semangat dan tetap sehat. Apalagi untuk bagi yang Islam, semoga tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Oke? Bersama saya Aldo di sini. Di sini saya akan menemani kalian di acara Pojok PKRS Podcast Jelajah Obrolan Keren Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Probolinggo. Wah, sebelumnya ini luar biasa sekali ya sebelumnya Dok ya. Saya di sini tuh merasa respect sama orang-orang di sini, dimana yang harusnya pada siang hari ini ngantuk atau bahkan lelah apalagi puasa tidur gini, tidur capek, tapi mereka malah lebih semangat nih buat nyiapin podcast siang hari ini nih. Jadi saya kayak wah respect banget, tepuk tangan deh buat kalian semua. Ya. Dan untuk podcast hari ini nih kita akan membahas suatu hal, di mana suatu hal ini ya Dok ya, mungkin banyak orang yang sudah mengalami atau bahkan merasakan ya Dok ya, fenomena-fenomena yang bisa dikatakan Gen Z banget nih, yang banyak mengalami belakangan ini ya, fenomena seperti insecure, overthinking, terus mental illness, anxiety, atau bahkan yang lebih parahnya lagi itu sampai self harm atau bahkan suicide Dok. Iya, dan fenomena itu ternyata masuk dalam krisis mental ya Dok ya. Ya, dan masuk ya. Dan di sini juga semuanya di sini saya bersama Dr. Alam. Saya di sini ditemani oleh Dr. Alam, spesialis kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Kalau boleh jujur ya Dok ya, ini saya baru pertama kali ketemu dengan Dok. Jadi saya agak grogi nih di sini nih. Oh masa sih? Iya, jujur saya agak grogi nih. Soalnya saya hampir 2 tahun kerja di sini kan, saya di GD Kak. Belum pernah nih lihat dokter. Terus saya juga tanya-tanya ke orang-orang rumah sakit. Dokter Alam itu seperti apa sih orangnya? Seperti itu saya tanya gitu. Ya. Saya tanya. Ternyata banyak yang jawab tuh, Dokter Alam tuh orangnya keren, cool gitu. Auranya aur-auran gitu katanya Dok. Ternyata waktu saya ketemu jenengan masuk. Wah, bener juga. Coolnya cool apa? Kulkas apa cool apa? Gitu. Nggak bercanda ya. Ya mungkin jenengan kan baru 2 tahun di sini, jadi masih perlu untuk mengenal ini rumah sakitnya seperti ini, dokter-dokternya seperti ini, teman-teman di PKRS seperti ini, kru-krunya di ruang pengaduan seperti ini. Itu saya kira harus lebih lebih melebarkan sayap lagi agar bisa lebih mengenal masing-masing individu begitu. Betul, sebenarnya saya terkurung di GD saja belakangan ini. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi kurang terbuka pikirannya ya. Iya. Terus sobat sehat semuanya yang ada di sini, semua pemirsa. Live ini disiarkan secara langsung di Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh, dan bagi semua pemirsa yang sedang nonton live pada siang hari ini, yang mau tanya-tanya nih, boleh nanti tanya di kolom komentar, dan saya dan bersama Dr. Alam di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa semua yang ada di sini. Oke Dok, untuk pertanyaan pertama nih Dok. Sebelum kita mulai lebih dalam nih Dok, sebenarnya apa sih krisis kesehatan mental ini Dok? Ya, jadi kalau kita ngomong tentang krisis itu adalah sesuatu yang bisa dianggap awal dari adanya suatu kondisi gawat darurat. Kalau Anda sekarang kan posisi di UGD. Jadi biasanya sebelum terjadi kondisi gawat darurat, terutama dalam bidang ilmu kedokteran jiwa, itu biasanya
pasien-pasien itu kan mengalami suatu kondisi krisis di mana dia merasa sudah hopeless, sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Dan biasanya ini dialami oleh anak-anak yang ini rentan terhadap kondisi depresi begitu. Betul. Oke. Terus kenapa dok? Kenapa sepertinya disebut krisis dok? Kok kedengaran seperti parah kok sampai krisis itu kenapa sih dok? Ya, krisis karena dia merasa sudah tidak ada harapan lagi, tidak ada yang kan gini, kita itu kalau bicara masalah ilmu kedokteran jiwa, kita harus tahu yang namanya sistem kepribadian, kemudian support dari lingkungan sekitar, termasuk orang tua, teman, ya, kemudian lingkungan pekerjaan. Nah itu, kalau kondisi krisis, dia tidak mendapatkan lagi dari dua support ini tadi, dua support system ini tadi, sehingga akan terjadi suatu kondisi yang dinamakan krisis tersebut. Begitu. Oke dok. Biasanya nih ya dok ya, kebanyakan nih banyak orang-orang yang bilang, apalagi pada orang-orang yang mengalami fase krisis mental itu, itu pada banyak yang bilang gini, itu mungkin masih fase labil, mungkin kamu gitu doang, masa kayak gini sih. Kan banyak tuh rata-rata orang yang ngejudge orang-orang yang mengalami krisis mental gitu, kayak dilihatnya kayak gitu dong, kamu cupu banget sih ya. Itu gimana dok tanggapannya dokter? Kalau misalnya dipisahkan mana sih yang dalam batas wajar dan mana yang tidak dalam batas wajar itu dok? Iya, contoh aja gini, kita ambil krisis mental itu misalnya kondisi borderline personality ya, di mana dia sering ada kondisi insecure, dia merasa sendirian, ditolak oleh lingkungan, kemudian kadang-kadang juga mengalami self harm, dia merasakan self harm sendiri, dia melukai dirinya sendiri untuk mendapatkan suatu suatu kepuasan dengan melukai dirinya sendiri, kemudian bahkan ada keinginan untuk bunuh diri. Begitu. Jadi krisis-krisis ini bisa dialami oleh berbagai macam tingkatan usia, ya, kemudian keparahannya juga beda-beda. Yang jelas dia nanti akan mengarah kepada suatu kondisi gawat darurat. Biasanya seperti itu. Sebenarnya seperti Mas. itu. Iya. Oke, kan. Terus ini dok, biasanya untuk warning nih buat orang tua biasanya nih dok. Kan banyak nih untuk fenomena-fenomena sekarang nih, biasanya banyak orang tua tuh yang kadang malah ngejudge nih terhadap anaknya. Misalnya anak ini merasa kayak gak mampu dalam hal itu, sudah merasa putus asa seperti itu dok. Nah, yang seharusnya anak ini butuh support, tapi malah mendapatkan judge dari orang tua nih dok. Nah itu tuh gimana dok ya untuk warning awal gejala-gejala seperti itu dan arahan buat orang tua seperti itu? Ya, gini, yang penting kita evaluasi dulu. Seorang anak ini kenapa begitu ya? Apakah dia mengalami suatu kondisi gangguan cemas, atau mungkin mengalami kondisi psikotik, atau mungkin dia mengalami depresi? Ya, dari situ dari tiga kondisi gangguan itu tadi, gejalanya berbeda-beda, Mas. Yang paling gampang saya ambil depresi. Misalkan seorang anak mengalami depresi, maka dia akan menunjukkan gejala satu, mungkin dia jadi lebih tertutup. Dua, mungkin dia mengalami yang namanya berat badan menurun. Tiga, dia mengalami insomnia. Terus yang keempat, mungkin dia sekali-kali secara tidak langsung mengatakan atau mensyaratkan kalau dia itu ingin bunuh diri. Saya ingin bunuh diri. Saya ingin bunuh diri. Walaupun itu secara jelas diutarakan ataupun melalui tulisan atau mungkin melalui pesan-pesan yang sifatnya abstrak. Begitu. Jadi itu sudah merupakan warning sign. Ya. Dan harapannya apa? Orang tua peka dengan kondisi tersebut. Sehingga dari kondisi itu tidak menjadi suatu disaster ya. Akhirnya dia mengalami yang namanya beneran bunuh diri seperti yang terjadi baru-baru ini. Seperti itu. Nah, itu saya kira lingkungan, keluarga, sekolah, bahkan mungkin tetangga itu juga harus aware, juga harus punya rasa kepedulian, punya insight, ini anak ini mengalami suatu gangguan, mengalami suatu kondisi psikologis tertentu. Nah, itu harus tahu seperti itu. Seperti itu. Oke, baik dok. Terus untuk masalah mental lagi nih dok.
kita lagi diheboh-hebohkan dengan cyberbullying gitu. Dimana anak ini ada suatu orang yang dijudge melalui komentar-komentar negatif yang ada di internet, dan dia akhirnya mengalami depresi. Ya. Ya. Apakah benar untuk cyberbullying ini sangat berdampak signifikan, Dok? Kalau kita tahu kan itu cuma sebatas komentar, tapi bisa sampai bunuh diri, bahkan banyak fenomena-fenomena seperti itu, Dok. Ya. Setiap anak itu mempunyai kondisi mental berbeda, mempunyai kepribadian berbeda. Remaja pun juga seperti itu, mempunyai kondisi mental berbeda, kepribadian berbeda. Ada anak yang lebih cuek, dia menghadapi komentar apapun, dia akan menganggap itu sebagai suatu ya sambil lalu lah. Silakan mau komentar apa saja, yang penting itu ya sudah biar lewat begitu saja. Aja, Tapi ada anak yang terlalu peka, remaja yang terlalu peka, sehingga komentar sekecil apapun, baik itu yang menyangkut mungkin kondisi pakaian, kondisi fisik terutama ya, itu akan berakibat dia itu jadi mudah terbawa secara emosi, mikir, akhirnya dia menjadi depresi. Padahal komentarnya mungkin komentar mungkin gitu aja gitu. Nah, itu. Jadi itu tergantung dari kepribadian masing-masing remaja tersebut, masing-masing anak atau masing-masing orang tersebut. Balik lagi begitu. Jadi emang pribadi masing-masing ya, Dok ya. Ya. Tapi kalau saya lihat ya, Dok ya, untuk cyberbullying sendiri, itu ada juga fenomena orang-orang yang misalnya di media sosial, dia itu malah ingin mendapatkan cyberbullying, entah dia untuk mencari perhatian atau bahkan mungkin dari dia merasa kesepian, akhirnya dia mencari bullying bukannya dia sadar, tapi dia malah ngelunjak seperti itu. Dan banyak konten-konten di media sosial yang seperti itu, Dok. Itu gimana, Dok? Itu apakah termasuk gangguan mental juga, Dok? Ya, mungkin saat itu dia itu sedang membutuhkan aktualisasi diri dengan seperti itu. Jadi dia itu meminta penghargaan dari seseorang, tapi melalui dia dicemooh, istilahnya nanti ada yang namanya playing victim. Nah, seperti itulah kasarannya kayak gitu. Jadi dia dengan dia menjadi korban itu dia mendapatkan keuntungan di situ begitu. Betul. Dan iya sih, saya kalau lihat fenomena-fenomena juga banyak teman-teman saya juga yang cerita apalagi tentang playing victim ini. Wah, banyak sekali ya. Dia berlagak menjadi korban gitu. Ya. Dan malah rata-rata manipulatif, Dok, seperti itu, Dok. Sangat manipulatif sekali. Kalau dia playing victim itu. Iya. Bahkan teman saya juga ada yang gara-gara terkena lingkungannya seperti itu, dia bukannya yang awalnya dia fun orangnya, itu bahkan dia sampai tertekan juga gara-gara lingkungan pertemanan atau bahkan pasangan yang dia manipulatif dan playing victim seperti itu. Iya, jelas terpengaruh sekali teman-teman, lingkungannya, teman-temannya ya. Apalagi kalau dia ya sedang dalam hubungan tertentu gitu ya, sangat berpengaruh sekali begitu. Terus juga, Dok, ini juga untuk yang tentang masalah mental. Terkadang kebanyakan orang-orang itu memiliki ekspektasi tinggi terhadap diri kita masing-masing, dan itu bisa jadi menjadi suatu beban buat kita. Kita takut, kita cemas tentang masa depan atau kedepannya gimana, itu kita kadang merasa takut seperti itu. Kita ngerasa kayak bisa nggak ya aku nih mencapai ekspektasi orang-orang itu gitu, dan akhirnya bukannya semangat untuk maju, dia malah semakin tertekan seperti itu. Ya, pada intinya gini, pada setiap individu itu ekspektasi itu wajar ya. Oh, saya ingin ini, saya punya cita-cita seperti ini, itu wajar. Tapi di saat dia membutuhkan pengakuan orang lain dari ekspektasinya dia itu, maka itu akan menjadi suatu beban untuk dia. Ya, makanya nggak apa-apa kita mau ekspektasi untuk diri kita. Oke, silakan. Kita mau punya cita-cita apa? Oke, silakan, nggak masalah. Tapi nggak usah lihat orang lain dong. Yang jelas kita yang menjalani, kita yang mengusahakan. Nanti hasilnya seperti apa ya sudah dijalani aja, begitu.
Benar. Gitu, Berarti ya, nggak usah peduli dengan orang lain mau ngomong apa, karena itu nanti akan jadi beban untuk diri kita sendiri, begitu. berarti tetap jalanin aja Dok ya, let it flow, tidak perlu lihat kanan kiri ya Dok ya. Ya. Tidak perlu mengcompare apa yang statnya berbeda dari kita, orang-orang yang Ya. memiliki stat yang berbeda dari kita itu Ya. tidak perlu mengcompare ya Kalau Dok ya. sekarang istilahnya let it flow. Kalau dulu anjing menggonggong, kafilah tetap Kafilah berlalu, begitu ya. Iya. Nih buat teman-teman Gen Z nih yang merasa tertekan, apalagi yang memiliki ekspektasi terhadap ekspektasi tinggi yang membuat diri kalian tuh, dengerin ya. Let it flow aja gitu loh. Tetap ke arah yang lebih positif, tidak peduli omongan orang lain. Jangan pernah compare apa yang jangan pernah compare dengan orang yang memiliki stat berbeda. Oke, seperti itu ya Dok ya. Ya, intinya jangan sampai kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena sama sekali kita itu berbeda, ya. Sudah mungkin ya secara fisik berbeda, rezekinya juga berbeda, ya. Nah, itu kan tiap orang ya pasti akan mengalami pasang surut masing-masing. Nah, itu yang kita harus bisa mungkin menerima, bisa menerima, mengikhlaskan itu ya. Jadi kita itu dalam mewujudkan ekspektasi itu nggak sampai banyak tekanan begitu loh, Mas ya. Begitu. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman pemirsa yang ada di sini. Itu saya pernah dengar analogi bagus nih Dok tentang itu Dok. Saya pernah dengar analogi seperti ini. Ada orang tertanya sama tukang kebun. Tanaman ini sungguh subur. Dan jawaban tukang kebun itu cuma simpel. Saya nggak mau, bukan saya yang bikin dia tumbuh subur, tapi saya cuma melepaskan apa yang menghambat pertumbuhan mereka. Itu kan seperti kehidupan kita sebenarnya, Dok. Dimana kalau kita ingin tumbuh, kita cuma perlu melepas apa saja yang mengganggu di sekitar kita seperti itu. Seperti pikiran yang negatif, lingkungan yang jelek, atau bahkan teman-temannya tidak support terhadap kita. Ya. Itu seperti itu ya, kalau bisa kita analogikan. Ya itu tadi yang saya bilang, kafilah Anjing tetap berlalu gitu. Ya. Let it flow aja sudah biar, ya. Terus untuk orang tua sendiri Dok, cara membangun komunikasi yang sehat agar anak ini mau terbuka sama orang tua itu seperti apa Dok? Karena banyak juga nih anak-anak yang terasa kayak aku nggak perlu nih cerita ke orang tua aku bisa hadapin ini sendiri kok. Ya, seperti itu kadang Dok. Ya. Keluarga itu merupakan suatu sistem ya, dan ini setiap individu berbeda, setiap keluarga juga berbeda ya. Ada kalanya ada anak itu yang butuh orang tua itu harus ada di sampingnya sehingga dia bisa cerita macam-macam tentang kehidupannya, tentang kondisi psikologinya, tentang ya macam-macam. Ada yang orang tua nggak perlu hadir, yang penting saya bisa telepon aja, saya bisa video call, saya bisa ya mungkin melalui email, itu saya sudah lego, si anak ini sudah lego. Jadi tiap orang, tiap keluarga itu menerapkan komunikasi dalam keluarga itu berbeda saya kira. Nah terus yang bagus yang mana Dok kalau ada pertanyaan seperti itu? Yang bagus adalah sampai saat ini tidak ada yang bagus. Intinya kita tidak bisa menilai bagus atau tidaknya, tapi hasilnya bagaimana begitu. Tetap ujungnya hasilnya bagaimana. Ada yang orang tuanya dekat, ada yang orang tuanya selalu ada, tapi ya tetap aja nanti anak-anaknya katut dengan ini, anak-anaknya nanti ikut dengan sesuatu yang salah, ngikuti temannya juga salah. Ada banyak kan itu ilmu psikis, kejiwaan itu adalah kembali lagi itu tidak hanya dari keluarga, support system itu banyak dari lingkungan sekolah, dari individunya sendiri, sistem kepribadiannya, dari keluarganya, maupun dari lingkungan hidup yang ada di sekitarnya begitu. Ya, walaupun orang tuanya maaf ya, mungkin secara religi bagus, tapi dia kenal dengan lingkungan yang teman-temannya yang nggak tepat, ya akhirnya jadi nggak tepat, bisa seperti itu. Walaupun komunikasinya dengan orang tuanya bagus, begitu. Terus Dok, untuk
bagaimana sih cara mengajarkan regulasi emosi pada anak sendiri itu, Dok? Regulasi emosi yang seperti apa? Misalnya anak ini gampang marah, gitu. Gampang marah. Dia ke orang itu nggak gampang marah. Dia selalu ngelogowo kayak oh iya gitu. Tapi ketika dia sampai ke rumah, dia merasa marah. Dia ngomong sama orang tua kasar, ngomong sama adik-adiknya atau sama kakak-kakaknya, dia emosi atau bahkan dia menggunakan fisik hingga memukul seperti itu. Ya, kita marah, anger ya. Kita marah itu kan tidak mungkin kalau tidak ada sebabnya. Kecuali pasien-pasien dengan psikosa. Ya, yang dia mengalami halusinasi, akhirnya dia bisa ngomel-ngomel, marah-marah. Tapi kalau orang yang normal, notabene normal, tidak ada psikosa, dia itu anger, marah, pasti ada sebabnya. Ya, tinggal kita cari sebabnya itu apa, begitu. Nanti kita bisa menentukan regulasi emosinya seperti apa itu dari situ. Intinya permasalahannya apa? Cari sumber. Marahnya apa? Sumber dia sampai seperti itu apa, begitu loh. Ya. Saya kira seperti itu. Itu sebenarnya mudah kok. Tinggal kita pendekatannya ke siapa yang marah. Yang marah itu bagaimana gitu aja sudah. Tapi pasti ada sebabnya. Tidak mungkin orang marah tanpa sebab, itu tidak mungkin. Ya gitu. Betul juga. Tapi kan juga kadang nih, Dok, kita membawa hal negatif dari luar itu ke rumah. Seperti tekanan pekerjaan atau untuk anak-anak remaja seperti lingkungan sekolah, di mana mungkin dia dibully sama teman-teman sekolahnya. Bahkan terus sampai rumah orang tuanya tuh merasa dia baik-baik saja seperti itu. Tapi sebenarnya dia dalam keadaan yang kita bisa katakan dia lagi keadaan tidak baik-baik saja seperti itu. Dan akhirnya yang awalnya orang tua ini tidak merasa anak ini baik-baik saja, terus tiba-tiba ada perubahan emosional pada anak tersebut. Misalnya dia tiba-tiba membentak ke orang tuanya juga kadang marah, dia balik marah. Ngapain kamu marahin aku? Nggak sopan kamu. Nah, kadang ada seperti itu. Karena kadang orang tua juga kadang merasa kamu tuh nggak apa-apa gitu. Padahal ada yang disembunyikan dari anak tersebut. Itu gimana tuh? Ya, sampai sekarang ya, saya jadi psikiater itu sudah 10 tahun ya, sampai sekarang. Saya praktek, saya tidak pernah menemukan kasus di mana orang tua itu tidak mengetahui atau tidak aware bahwa si anak ini, atau mungkin ya anak ya, atau si anak ini mengalami suatu kondisi tekanan mental atau mungkin habis dibully atau apa gitu yang tidak ada gejalanya, yang orang tuanya menganggap itu baik-baik saja, anaknya tidak ada gejala, tidak ada kayak gitu. Pasti dia akan menunjukkan gejala-gejala tertentu, entah dia lebih tertutup ya, dia tidak mau ngomong meskipun tidak marah, meskipun dia tidak tantrum, dia tidak secara emosi dia tidak meledak-ledak, tapi pasti akan ada perubahan dari kondisi emosinya. Nah, itu yang orang tua harus aware. Bukan berarti tidak ada anak ini baik-baik saja, tidak apa-apa. Tidak, pasti ada itu. Begitu. Terus Dok, kalau boleh bertanya lagi nih, kapan waktu yang tepat nih untuk kita atau orang tua membawa anaknya ke tenaga kesehatan yang lebih profesional seperti kesehatan jiwa, itu kapan itu? Ya, kembali lagi ke barusan ya, masalah yang barusan. Jadi ketika orang tua itu mengetahui ada yang tidak beres dengan anak saya, harusnya orang tua itu lebih peka. Orang tua itu lebih pinter ya. Saya merasa anak saya ini ada ini, saya merasa anak saya mengalami suatu kondisi ini. Jadi saya harus cari pertolongan terdekat ke praktisi kesehatan jiwa mungkin ya, entah ke psikolog atau ke dokter atau ke psikiater, boleh silakan. Dan itu tidak ada waktu, istilahnya apa, golden periodnya tidak ada. Intinya secepatnya sehingga hasilnya akan bagus. Begitu. Kalau kita sudah tahu di situ dia ada gejala, dia mengalami kondisi yang berubah, secara emosi berubah, secara pola tidur berubah, secara mental mungkin kata-katanya juga ada yang berubah gitu, secepatnya dibawa ke praktisi kesehatan, tidak masalah itu. Jadi tidak ada golden period kapan harus waktunya. Intinya semakin cepat semakin baik. Semakin cepat semakin baik. Begitu.
Terus ini juga ada pertanyaan dok, bagaimana proses pemeriksaan pada anak yang pertama kali datang ke psikiater? Itu gimana dok? Yang diperiksa apanya maksudnya? Mungkin dia datang dengan keluhan seperti suka murung dia. Mungkin maksudnya gini, itu mungkin maksud pertanyaannya bagaimana pendekatan pemeriksaan kejiwaan pada seorang anak kan gitu. Iya, Ya. betul. Nah, itu macam-macam tergantung dari psikiaternya ya, tergantung dari dokternya atau mungkin praktisi psikolog yang melakukan. Intinya kita usahakan supaya anak ini, kalau anaknya kecil ya, biasanya anak usia 8 tahun ke bawah itu kita buat si anak ini senyaman mungkin dengan kita sehingga dia bisa berkomunikasi dengan lancar gitu. Kalau anak itu remaja, sudah adolesen, usia adolesen 10 tahun ke atas ya, biasanya dia lebih menilai dari sisi privasinya. Dia akan ngomong atau kita minta dulu biasanya gini, misalkan dia didampingi oleh mamanya, adik mau mama di sini atau mama ada di luar. Biasanya saya tanya dulu seperti itu. Kalau dia lebih nyaman, oh mama ada di luar, ya silakan, enggak apa-apa. Itu haknya dia. Begitu. Jadi intinya bagaimana kita membuat si anak ini nyaman dengan kita. Begitu. Kalau juga dok, ini kadang juga ada fenomena di mana nih, sorry to say kalau kita ngomong soal ekonomi nih, ada beberapa anak yang memang mentalnya ini ibarat nggak kondusif seperti itu, dimana di lingkungan dia diperlakukan tidak baik, di rumah dia juga kadang tidak diperlakukan tidak baik. Itu untuk kita apa ya dok ya, merangkulnya itu seperti apa dok ya? Kadang saya juga ada teman di mana teman ini memiliki masalah di keluarganya, di pertemanan juga lagi nggak baik-baik saja, dan akhirnya dia lebih suka merenung sendiri gitu dok. Merenung sendiri, bahkan saya pernah lihat sesekali ada luka di kakinya sendiri dok. Ini kayak benar-benar kayak, wah ini anak kenapa nih, aku harus apa seperti itu. Iya. Kalau seperti itu mungkin ini ya mas ya, jadi kita sudah sampai ke ranah sosial ya. Kalau kita ketemu dengan kondisi seperti itu, biasanya sih yang sudah yang dibawa ke saya ya itu anak yang sudah mengalami suatu kondisi mental illness yang sudah parah, biasanya seperti itu. Tapi kalau yang seperti Anda sebutkan tadi, biasanya itu masih mungkin dari ada pendekatan dari lingkungan sekitar, RT RW, atau mungkin dari dinas sosial, atau mungkin dari mungkin kalau di sini tidak ada ya, mungkin ada kayak semacam kayak LSM gitu yang bergerak di bidang di bidang ini anak-anak yang untuk mengurusi anak-anak yang mengalami kondisi sosial seperti itu begitu. Jadi di sini tidak hanya dokter, tidak hanya psikolog, tidak hanya mungkin dokter yang terlibat di sini, enggak ya. Jadi secara global itu masalah-masalah sosial itu urusannya itu lebih luas begitu loh. Nah itu melibatkan itu tadi ya. Kalau perlu memang mungkin ada yang mungkin anak jalanan ya, nah itu istilahnya kegaruk. Nah kegaruk ternyata dia didapatkan dia ada gangguan mental karena konsumsi zat tertentu, misalkan dextro, sabu begitu ya. Jadi jadi elemen-elemen yang ada di masyarakat itu bisa saling berpengaruh di situ ya. Contohnya mungkin dari Pemkot, dari Satpol PP, dari kecamatan, RT RW, itu semuanya sangat menentukan untuk penanganan anak ini selanjutnya seperti apa begitu ya. Sebenarnya materi ini tuh sebenarnya menarik dok. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan kepada dokter, apalagi ya kalau dibilang ini sih banyak ya. Maksudnya saya sendiri yang anak 2000-an ini kadang juga kok relate nih sama masalah-masalah kayak gini nih, seperti ekspektasi berlebih, insecure gitu dok. Tapi pesan dokter deh untuk orang tua yang mungkin sedang khawatir. Anda merasa insecure-nya kenapa? Kadang gini dok, sorry to say, kadang itu saya ngerasa apa karena jauh dari rumah apa gimana?
kadang saya itu insecure lihat teman-teman gitu dok. Oh, kenapa teman-temannya? Hal ya balik lagi kok tentang satu ekonomi seperti itu. Bukan masalah ekonominya sih dok. Saya kayak ngerasa kok bisa teman saya seperti itu, sedangkan saya nggak bisa dan akhirnya saya minder gitu. Dan satu lagi mungkin karena insecure saya itu saya kurang percaya diri sama apa namanya fisik sih dok lebih tepatnya. Kadang saya kayak ngerasa aku kok kurang ya, kok temenku cakep-cakep aku kok enggak. Kadang kalau waktu itu lagi burn out gitu kan, kalau tumbuh jerawat itu kan kayak aduh Iya. burik lagi nih muka. Jadi kayak aduh enggak mau keluar maskeran terus. Gini Mas Aldo ya, jadi kita itu diciptakan sama Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang ganteng, ada yang cukupan, ada yang nggak terlalu ganteng, ada yang ekonominya di atas, ada yang ekonominya di bawah, ada yang sedang-sedang, ada yang ya cukup dijalani aja biar bisa makan gitu, ada yang gitu. Jadi itu bukan suatu alasan untuk dijadikan kita banyak banyak mengeluh dengan kondisi kita, begitu. Apapun yang kita alami sekarang, apapun yang kita terima sekarang, ya terimalah. Memang adanya kamu seperti itu, adanya Anda seperti itu, begitu. Ya, yang penting sumbangsih Anda terhadap lingkungan apa, sumbangsih Anda terhadap pekerjaan Anda apa. Anda perawat, pekerjaan Anda seperti ini ya sudah, Anda fokus di situ, begitu. Nggak usah terlalu memikirkan, oh ini saya kurang ini, saya kurang ini, nanti akan stres sendiri Anda nanti, ya. Begitu. Karena kalau kita lihat ya, oh misalkan tadi apa jenengan ngomong apa tadi kurang cakep gitu, ya terus akhirnya koleksi, ada pasien saya itu koleksi krim macam-macam, supaya dia itu lebih terlihat cakep, ya. Nah terus saya tanya, krim mana yang menurutmu yang bagus? Nggak ada dok. Nah terus ngapain kamu beli krim banyak-banyak? Ya nggak apa-apa dok, saya itu kalau punya krim banyak, punya koleksi krim banyak, saya itu lebih tenang perasaan saya. Loh, berarti selama ini Anda itu mengalami suatu kondisi kecemasan. Karena kalau saya kurang, krim saya kurang krim A, kurang krim B, kurang krim C, mungkin rambut saya kurang ini gitu. Saya merasa cemas di situ, ya. Nah itu patut dijadikan. Akhirnya kita harus aware di situ. Mungkin saya mengalami suatu kondisi yang itu tadi inferiority. Nah itu bahaya. Inferiority merupakan dasar atau pondasi terjadinya suatu kondisi depresi. Gitu. Seperti itu ya. Dok. Inferiority syndrome namanya. Jadi untuk kita mengatasi rasa insecure diri kita sendiri itu kita lebih percaya diri aja gitu ya dok. Iya. Kita lebih percaya diri, let it flow tadi. Istilahmu kan tadi let it flow tadi. Nah, ya sudah itu. Legowo, menerima ya dok ya lebih tepatnya. Itu yang penting. Bersyukur ya. Kadang kita sih kadang kayak merasa kayak aku kurang bersyukur kayaknya, tapi juga kadang mikir aku kurang kayak gini, jadi kayak kadang pikiran tuh ada aja munculnya gitu dok. Ya itu kan Anda terlalu compare tadi. Compare dengan lingkungan. Membandingkan diri dengan si A, si B, si C. Nah itu akhirnya ya nggak nemu, nggak ketemu anunya. Gimana ketemunya? Nggak ada. Anda sebagai, kalau Anda membandingkan diri dengan si A, si B, si C, Anda sebagai si D aja sudah. Saya seperti ini ya sudah, terima saya seperti ini, begitu. Kadang kita itu menurut si A saya ini cakep, menurut si B enggak, itu kan wajar toh. Wajar. Gitu. Pertanyaan Mas. Baik dok. Mungkin juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di media sosial ya dok ya. Ada pertanyaan dari media sosial, sebentar ya dok ya. Mati. HP ini mati. Bukan. Baterainya habis. Ada pertanyaan tapi sebelum itu saya mau dok, mungkin ada saran penting untuk dokter untuk mencegah krisis kesehatan juga dok, krisis untuk saran untuk teman-teman pemirsa yang ada di sini nih dok. Ya intinya gini,
saat ini itu dengan semakin maju nantinya akan menjadi suatu problem yang utama di masyarakat ya, entah itu terkait dengan bullying, terkait dengan kondisi depresi. Karena apa? Karena kita dituntut di situ. Dengan teknologi yang maju kita dituntut untuk satu, tidak ketinggalan dengan teknologi yang ada. Harus secara kejiwaan rentan ya, secara psikis dia lemah, itu akan menjadi suatu beban. Nah itu kita harus aware di situ. Kita harus tahu kapan-kapan saatnya dia mengalami atau si A ini mengalami kondisi yang inferior tadi, kondisi yang dia mungkin sudah mau depresi, mengalami insomnia, dia mengalami kondisi berat badan yang berlebih akibat depresi, akibat dia sering dari teman-teman di media sosial nih. Dari Raka.bagus81. Apa pengaruh genetik, biologi dan lingkungan trauma terhadap mental anak? Pengaruh genetik, biologi dan lingkungan terhadap mental anak, Dok. Saya jadikan satu aja ya. Iya. Intinya gini. Secara kromosomal ada gen-gen yang memang dia memiliki suatu kerentanan terhadap kondisi terjadinya gangguan jiwa tertentu. Namun itu tidak akan menjadi kondisi gangguan jiwa jika lingkungan tidak mendukung untuk terjadinya gangguan jiwa. Misalkan lingkungannya sehat, lingkungannya selalu support sama dia, ya nggak sampai terjadi gangguan jiwa, begitu. Tapi misalkan ada anak dengan kondisi yang maaf ya saya bilang, mungkin secara IQ borderline atau idiot, ya. Jadi dia mungkin sering dibully sama temannya. Dia salah masuk sekolah, dia mestinya masuk sekolah ke sekolah inklusi tapi dimasukkan ke sekolah umum. Akhirnya dia menjadi bulan-bulanan di sekolahnya. Nah ini kan namanya lingkungan sudah nggak mendukung. Akhirnya dia bisa jadi suatu kondisi depresi. Begitu. Jadi untuk pertanyaan dari Raka.bagus, ya untuk genetik, biologi dan lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap mental anak. Jadi untuk menjaga mental anak sendiri, kalau bisa berikan lingkungan yang baik dan seperti yang saya katakan tadi, untuk menghilangkan lingkungan-lingkungan negatif untuk menjaga kesehatan mental pada anak tersebut. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Niar_pejuang neurofibromatosis. Itu selalu tanya itu. Ya. Ini pertanyaan gini, Dok. Ya. Apakah perlu pendampingan psikiater untuk seorang pejuang penyakit langka untuk menjaga mentalnya ya, dokter ya? Perlu, tapi tidak hanya psikiater, psikolog bisa. Gitu. Psikiater, psikolog perlu ya? Iya, perlu. Intinya perlu. Praktisi di bidang kesehatan jiwa sangat memerlukan sekali itu. Jawabannya itu. Hanya perlu ya, Dok ya, untuk apalagi untuk menguatkan mental ya, Dok ya. Iya. Penyakit langka, tidak hanya penyakit langka sih, biasanya penyakit-penyakit kayak seperti saya juga punya teman nih, Dok, dia kadang ke psikiater untuk menguatkan mental dia karena dia terkena CA ya, Dok ya. Iya. Dia kayak merasa apa ya, hidupnya itu sudah berakhir. Ya, pada penyakit-penyakit terminal itu hidup itu seolah-olah merasa diambang. Entah diambang apa ya. Tapi yang jelas mereka itu merasa sangat tidak nyaman sekali sehingga memerlukan dukungan, support psikologis ya, gitu. Oke. Jadi untuk Niar_pejuang neurofibromatosis penting ya untuk menjaga mental. Terus pendampingan psikiater maupun psikolog itu penting untuk apalagi untuk pejuang penyakit langka atau terminal. Oke. Terus ini pertanyaan dari Susanti Arianto. Selamat siang, dokter. Izin bertanya nih, bagaimana cara kita berkomunikasi atau menghadapi anak yang mengalami kesehatan mental atau depresi? Saya kira tadi sudah dibahas ya. Intinya kita yang kita perlukan pertama kali itu awareness kita. Ya. Kita tahu enggak si anak ini mengalami kondisi trauma psikis, mengalami suatu kondisi depresi, mengalami suatu kondisi after bullying. Nah, itu kita harus peka di situ. Ya, tidak ada cara yang saklek yang caranya harus pakai B, harus pakai C, harus pakai D. Enggak. Jadi tergantung pendekatan kita seperti apa, yang jelas anak ini harus cepat-cepat tolong, cepat-cepat diamankan istilahnya gitu, ya. Jadi tidak ada yang slek ya, Dok ya? Tidak ada. Tergantung pendekatan kita. Tiap keluarga, ayah, ibu itu kan pendekatannya beda-beda. Beda-beda, ya betul.
Dan balik lagi nanti yang terbaik adalah hasilnya. Yang Hasilnya, penting ya. outcome-nya seperti apa anak ini. outcome-nya ya. Begitu. Oke, baik. Sebenarnya untuk apa namanya outcome sendiri dok dikatakan baik jika apa itu dok? Ya, kalau anak ini kalau anak ini misalkan mengalami suatu kondisi depresi, ya gejala-gejala depresinya sudah berkurang. Sudah berkurang ya dok ya? Kalau anak ini after bullying, ya yang dia keluhkan saat itu mungkin komunikasinya, mungkin itu kan PTSD ya biasanya. Kalau anak after bullying itu mengalami mimpi buruk, tidak nyaman, mau ke sekolah tidak mau berangkat gitu, nah, itu sudah ada sudah ada penurunan di situ, penurunan gejala-gejala yang dia alami, gejala psikis yang dia alami begitu. Oke. Baik, untuk Susanti Arianto. Jadi untuk pendekatannya sendiri itu bisa dikatakan tidak ada yang saklek ya. Bisa A, bisa C, bisa B, bisa C. Yang penting itu outcome-nya. Oke. Yang penting anak ini harus bisa segera ditolong atau segera diamankan. Seperti itu Susanti Arianto. Biar tidak berlarut-larut. Tidak berlarut-larut nih. Oh, iya. sorry guys. Oke. Terus ada lagi nih dok, pertanyaan dari Wahyudi _MYD. Ini banyak banget ya tanya dok ya, nggak apa-apa ya dok ya, pelan-pelan ya dok ya. Nggak apa-apa, nanti sampai buka juga nggak apa-apa. Sampai buka nggak apa-apa Tenang ya, dok aja. ya. Yang nungguin kuat juga kok. Yang nungguin ini kuat. Yang nungguin kuat juga. Oke. Ya tim PKRS ini. Oke. Good job semua. Good job semua ya. Mau sampai buka ditunggu itu tenang. Oh tenang. Oke, dari Wahyudi _MYD dok. Mau tanya dok, apa pendapat dokter tentang Kurt cobain yang bunuh diri? Padahal dia ada di atas puncak karirnya, lagi bagus-bagusnya, lingkungannya juga. Kenapa dia malah bunuh diri? Nah itu kenapa dok? Ini juga pertanyaan menarik nih dok. Maksudnya gimana? Cobain bunuh diri gitu lah? Iya, jadi dia mencoba bunuh diri di kala dia ada di atas puncak karirnya dan lingkungannya sedang baik-baik saja dok. Itu apakah termasuk gangguan mental juga ya dok ya? Coba dibaca lagi. Oke. Pendapat dokter tentang cobain Kurt Cobain. Oh, artis Kurt Cobain. Oh, Kurt Cobain. Akhirnya Kurt cobain. Apa ya? Kurt cobain. Sorry guys. Sorry. Oh iya, Kurt Cobain itu. Sorry, nggak ngikutin. Kurt Cobain itu kan penolaknya Nirvana ya. Iya. Jadi waktu itu dia sudah bukan mencoba bunuh diri, memang namanya aja yang cobain gitu. Oh. Tapi dia sudah mati. Sudah dia mati. Itu ya. Oh. Jadi dia sudah tidak coba-coba lagi. Bukan coba-coba lagi, udah mati. Ya. Jadi Kurt Cobain itu ada berbagai macam teori. Ada yang memang dia katanya ditembak ya, tembak dari jauh. Ada yang dia memang katanya bunuh diri. Tapi bunuh diri sebabnya apa? Ada yang bilang itu karena kondisi psikosis, mungkin karena dia kebanyakan. Dia kan kalau tidak salah loh ya riwayatnya itu ya, dia itu seorang pemadat. Pakai putau, heroin juga. Jadi waktu itu dia mengalami satu kondisi halusinasi dan akhirnya dia, kalau halusinasi itu kan ada kayak bisikan gitu. Bisikan mungkin memerintahkan, di situ ada yang commanding hallucination, memerintahkan tembak dirimu sendiri gitu. Ada yang seperti itu. Atau mungkin melukai orang lain, ada yang seperti itu. Macam-macam halusinasi itu jenisnya ya. Dan begitu. Mungkin Kurt Cobain ini juga termasuk orang, bisa jadi dari hasil halusinasi juga bisa ya dok ya? Iya, halusinasinya sebagai akibat dari dia itu menggunakan zat itu tadi. Ya. Kan ada zat itu yang sifatnya halusinogen, menimbulkan halusinasi. Seperti ganja, heroin juga bisa gitu. Putau bisa. Jadi untuk alasan sendiri dia bunuh diri ini, sebenarnya banyak aneh dok ya, banyak dugaan ya dok ya. Ya, banyak faktor. Banyak faktor juga. Gitu. Oke, jadi seperti itu untuk Kurt Cobain. Ya, Kurt cobain tadi bacanya. Kurt Cobain. Sorry guys. Itu yang nanya kayaknya Kurt Cobain itu. Gondrong ya rambutnya. Terus ada lagi nih dok, pertanyaan dari Ayuki Nasih 05 _. Siang dokter, dok bagaimana tanggapan dokter tentang remaja yang obses terhadap pacarnya? Loh,
Tak kira nyindir saya. Oke, sekarang lagi marak nih depresi putus cinta, Dok. Bagaimana peran kita sebagai orang tua, Dok? Nah, iya, Dok. Ini jujur saya juga bukan apa ya. Nanti itu akan semakin rame, Mas. Jadi nanti mungkin kita selesainya itu menjelang waktu berbuka bisa jadi. Bisa. Karena yang tanya banyak, ya. Ya. Mengenai obsesi itu adalah rasa memiliki itu ya. Obsesi dipandang merugikan jika itu menimbulkan ketidaknyamanan pada, kalau itu berkaitan dengan hubungan antara individu ya, membawa ketidaknyamanan untuk lawan individu yang menjadi partnernya begitu. Tapi manakala itu obsesinya hanya sekedar kamu di mana, kamu ini atau. Tapi dia yang partnernya ini merasa nyaman ditanya, kok perhatian banget sama saya gini-gini. Saya kira itu bukan merupakan suatu problem ya, bukan merupakan suatu masalah begitu. Tapi kalau sudah obsesinya, kamu di mana? Nanti tak jemput. Nanti ini sampai masuk WC pun ditanya. Nah, itu kan akhirnya tak nyaman. Nah, itu mungkin nanti akan menjadi suatu pangkal dari gangguan cemas, begitu. Karena dia merasa diawasi terus. Apalagi yang misalkan gini, saya nanti bulan Juni akan menikah. Waduh, iya. Diawasi terus mulai sekarang. Ini bulan apa? Bulan Maret. Februari, Maret, April, Mei, Juni ini dalam pengawasan. Gitu. Dalam pengawasan terus. Nah, itu real sih. Banyak sih emang. Tapi selama yang diawasi itu tidak masalah. Ini menunjukkan suatu perhatian. Ini menunjukkan suatu rasa kasih sayang, itu nggak masalah begitu loh. Jadi kadang juga orangnya nggak ngerasa, Dok. Dia itu kadang ngiranya aku tuh sayang sama kamu gitu. Padahal dia tuh obses ya, Dok. Begitu ya. Sudah wes, ayo kembali ke pertanyaan selanjutnya. Nanti panjang itu. Iya, panjang. Sampai buka loh. Iya. Oke. Jadi seperti itu ya, Ayu Kinasi 05. Jadi bisa jadi itu berdampak buruk bagi pasangan yang jika ada pasangan yang obses terhadap pasangannya, bisa jadi berdampak buruk kalau tidak nyaman. Jika dia merasa tidak nyaman dan diawasi seperti itu. Soalnya banyak juga tuh kasus kan. Iya, dari Paulina _ Hoeta tuh. Dokter, bagaimana menyikapi remaja Gen Z yang banyak kemauan saat diikuti kemauannya ternyata zonk juga, bikin emosi kan, Dokter gitu. Lah nyindir siapa nih? Itu ya, Mbak Paulina ya. Iya, Bu Paulin. Maaf Bu Paulin. Enggak bermaksud. Ya. Saya kira gini, Gen Z itu kan ya beda ya zamannya dengan, mungkin Bu Paulina itu enggak tahu saya usia berapa itu, Bu Paulina itu mungkin beda zaman dengan Gen Z sekarang ya. Iya. Jadi yang dia maksudkan seperti ini, nerimanya si Gen Z-nya seperti ini. Nah, gitu. Akhirnya salah paham yang terjadi ya gitu. Yang penting gini, Bu. Kita itu harus tahu maunya si Gen Z ini apa gitu loh. Nah, mungkin dia kurang pede, kurang apa gitu. Enggak apa-apa diturut, kurang seret, enggak apa-apa. Kita turuti aja maunya seperti apa. Yang penting kita sebagai generasi yang lebih tua harus bisa memberikan pengayoman, harus bisa menuntun gitu ya. Sehingga tidak salah arah. Tidak salah arah. Seperti itu Bu Paulin. Jadi kalau misalnya ada anak-anak Gen Z nih, terus dia banyak mintanya tuh, kita tuh tetap bukan ikuti, maksudnya dengarkan, tapi juga diayomi seperti itu. Bener ya, Dok ya. Jadi apapun, kalau misalnya anak-anak Gen Z nih, misalnya minta apa kayak kok seperti ini seperti itu, kadang itu dia ngerasa kayak kurang nyaman atau bahkan kurang pede seperti mungkin itu. Mungkin anak buahnya Bu Pauli itu banyak Gen Z kayaknya ya. Saya, Dok. Iya. Kayaknya tekanan juga mungkin. Ya seperti ya Bu Paulinnya, maaf ya Bu Paulin. Oke. Guys, ada pertanyaan juga nih dari senja.id_. Izin bertanya, Dokter, remaja yang lebay apa termasuk gangguan mental? Remaja yang lebay. Lebaynya dalam hal apa? Kan banyak. Iya. Mungkin
dikit-dikit bisa dikenal lebay, mungkin dikit-dikit ngeluh atau dikit-dikit sakit perut dia GERD atau apa langsung masuk rumah sakit. Kan banyak tuh, soalnya banyak tuh kayak gitu tuh. Apa sih gitu doang, lebay gitu. Ya. Ya. Gini, kalau masalah seperti itu kita tidak bisa meremehkan ya suatu keluhan. Ya intinya gitu. Kita sebagai tenaga kesehatan tidak bisa meremehkan keluhan. Kalau itu GERD, kalau itu mungkin tidak nyaman di dada, kita tetap harus melakukan pemeriksaan. Ya. Nah, baru kalau pemeriksaannya tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, mungkin kita curiga, ini mungkin gejala depresi dengan gejala somatik, atau ini mungkin gangguan kecemasan berlebihan yang berakibat ke kondisi somatiknya. Bisa terjadi seperti itu. Jadi, apa istilahnya ya? Yang dimaksud lebay di sini lebay seperti apa? Seperti apa? Lebih detailnya seperti itu. Karena kalau kita berbicara masalah keluhan tadi yang Anda utarakan, keluhan GERD, keluhan mungkin dadanya tidak nyaman, itu beda lagi ya. Ada kalanya itu memang benar-benar keluhan, bukan lebay ya. Jadi kita menyikapinya juga tidak bisa sembarangan begitu. Mungkin kalau tentang masalah psikosis ya kan, untuk lebay ini mungkin kayak apa sih, dikit-dikit nangis gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Mungkin kayak misalnya lihat hal-hal kecil, maksudnya kayak video-video sampai dia nangis, terus akhirnya dibilang apa sih lebay gitu doang nangis gitu kan. Juga ada tuh yang kadang ngejudge kan seperti itu ya dok ya. Iya. Oke, jadi seperti itu ya. Lebay ini dalam artian banyak sebenarnya. Lebay karena di situ di pertanyaannya tidak disebutkan lebay dalam hal apa. Ya sudah, saya akan kaitkan dengan tadi yang Anda nyatakan tentang GERD tadi itu. GERD tadi. Pertanyaannya. Tapi kalau dia secara spesifik nanya, lebaynya dalam hal ini, mungkin saya bisa menjawab lebih spesifik lagi. Oke, baik dokter. Jadi seperti itu ya, senja.it_. Terus ada lagi nih, pertanyaan dari Mikti Abel. Permisi dok, izin bertanya, apakah mempunyai perasaan tidak beruntung itu termasuk gejala gangguan mental nih dok? Nah ini dok, biasanya juga kita ngerasa nggak beruntung, apalagi sekarang anak-anak zaman sekarang tuh kalau dokter tahu kita suka main tarot untuk melihat apakah kita hari ini beruntung atau enggak nih. Iya nih, kita kadang suka main tarot tuh, kadang sampai ada tarot online nih dok. Gimana nih kalau kita milih kartu-kartu ini tuh? Merasa kurang beruntung atau tidak beruntung atau sering apes, itu bukan gejala gangguan jiwa, tapi itu bisa mencetuskan suatu kondisi gangguan jiwa, depresi. Bisa mencetus. Ya, jadi itu adalah tadi yang saya bilang tadi tentang sindrom inferiority syndrome. Orang yang sudah merasa inferior, dia merasa saya ini tidak layak dilahirkan, saya ini paling tidak cakep sedunia, saya ini paling miskin sedunia, saya ini paling ini sedunia, paling ini. Pokoknya yang semuanya itu apa ya istilahnya, kalau disikapi itu nelongso gitu. Nah itu adalah cikal bakal dari inferiority syndrome, dan ini bisa mencetuskan kondisi depresi seperti itu ya. Kalau orang awam dulu ya bilangnya itu lemah mental. Hati-hati seperti itu ya. Nah, makanya kita harus selalu bersyukur itu tadi. Tapi ada nggak sih dok untuk indikator lemah mental sendiri dok? Indikatornya adalah dari masyarakat mas. Kenapa dok? Dari masyarakat indikatornya. Iya. Kadang ada yang beranggapan gitu aja lemah mental. Gitu. Oh nggak apa-apa, tenang lah. Gitu. Itu masyarakat yang bisa menilai gitu. Tapi yang jelas individu yang merasakan itu tidak perlu harus terlalu berlarut-larut di situ ya. Kasihan nanti mental Anda capek, Anda mikir kok saya ini apes terus, kok saya ini tidak beruntung, kok saya ini seperti ini. Capek loh mikir kayak gitu tuh. Mending mikir yang lain. Kalau saya sih mikir nanti saya buka apa gitu. Oke, baik dokter, nggak kerasa sebenarnya dok, kita udah sampai di akhir video pada hari ini ya dok ya. Terima kasih juga kepada Dr. Alam, spesialis kesehatan jiwa, atas penjelasan yang sangat informatif dan membuka perspektif kita tentang krisis kesehatan mental pada anak maupun remaja. Dan perbincangan ini kita belajar bahwa kesehatan mental itu juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika Anda atau orang terdekat yang mengalami kesulitan emosional, jangan ragu untuk mencari bantuan. Oke. Dan mungkin dari saya mau titip pesan juga nih buat pemirsa-pemirsa di sini nih. Mungkin sekarang nih sedang banyak yang mengalami overthinking atau insecure,
atau bahkan depresi, anxiety, bahkan rasa nggak percaya diri. Pesan dari saya itu jalanin aja guys ya, jalanin aja. Saya habis lihat sih, bukan mendapatkan, saya lihat dari kata-kata Koko Theo sebenarnya, nama Theo Hendrik itu benar-benar bagus. Jadi katakannya seperti ini, jalanin apa saja yang mungkin sedang kalian hadapi saat ini, entah kalian dalam posisi jatuh atau kalian sedang posisi tidak baik-baik saja, intinya jalanin aja guys. Karena kenapa? Hidup ini kita diajarkan untuk terus maju. Yang mempengaruhi atau yang mempengaruhi kehidupan kita itu sebenarnya bukan sukses, tapi survive. Nah, itu dari kata-kata Theo Hendrik. Dimana kalau kita ingin survive dan ingin growing, sukses insya Allah selalu mengikuti kita. Seperti itu ya. Ya. Jadi roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tergantung kita bisa menikmati seperti apa. Karena pasti akan mengarah ke tujuan tertentu roda itu kan begitu. Oke. Ya. Ya, dan juga jangan pernah gampang kemakan standar media sosial, standar TikTok. Jangan pernah termakan oleh standar seperti itu teman-teman. Ahlus sunnah wa TikTok. Wah, ahlus sunnah wa TikTok. Ya. Baru tuh. Lo ya ada yang itu. Sehingga dia akan mikir, oh ini kalau tidak sesuai dengan tren ini saya tidak bisa ini. Kalau tidak sesuai dengan tren ini saya tidak bisa update. Gitu. Nah, betul. Jadi jangan pernah terbawa arus ya. Jangan pernah mengikuti standar. Kalian itu cukup fokus pada diri kalian sendiri. Jangan pernah mengcompare kehidupan kalian dengan orang lain yang dimana yang. Karena memang tidak sama. Karena memang startnya itu berbeda-beda. Kalian startnya di sini, orang lain bisa saja startnya 2 langkah di depan kalian, itu sangat-sangat berbeda. Dan jika kalian terus mengcompare diri kalian dengan orang lain, itu jujurnya wasting time dan wasting energy and make you not ungrateful. Ya. Dan membuatmu tidak bersyukur dengan apa yang kamu punya saat ini. Seperti itu. Ya, betul. Oke, semoga episode ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bahwa setiap anak dan remaja berhak tumbuh dengan sehat. Saya Aldo dan Dr. Saiful Alam, spesialis kesehatan jiwa, beserta tim PKRS, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di Pojok PKRS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.